Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mudah-mudi yang disayangi oleh Tuhan, mari kita baca, kita buka Alkitab kita yang menjadi khotbah di ibadah kita saat ini, diangkat dari Keluaran 15 dari ayat 19 hingga ayat 21. Bapak Ibu mudah-mudi membaca di dalam hati. Kami akan membacakan dari depan. Mari kita sama-sama membaca. Kami akan mengumandangkan. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut terbalik meliput mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Maryam, Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Maryam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikian firman Tuhan. Kita nyanyikan firman-Mu menjadi kami. Shalom. Puji Tuhan, semangat tetap ada di kita semua. Terlebih pada ibadah kita sekarang, kita masih bisa tertawa, kita masih bisa tersenyum, bahkan menyanyikan, mengkumandangkan lagu. Tema ibadah kita pada minggu ini merupakan suatu tema yang sangat luar biasa di Minggu Kantate. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, bernyanyilah bagi Tuhan. Dari kondisi ini langsung sebentar muncul suatu pertanyaan. Kalau seandainya jawabnya ada, bisa kita langsung angkat tangan. Tapi saya yakin tidak ada yang bakalan angkat tangan. Pertanyaan seperti ini, Bapak Ibu, adakah di antara kita yang berkumpul di gereja ini semenjak lahir yang sampai saat ini tidak pernah menyanyi? Adakah kira-kira? Saya yakin tidak ada. Walaupun anak kecil sekalipun, yang paling muda si Marcel, saya yakin walaupun dia tertidur tidak akan mau diangkat tangan. Kalau ditanya, sudahkah kau pernah bernyanyi, Marcel? Dia pasti menjawab, sering tuh, saya sering menyanyi. Pasti itu jawab dia. Saya yakin itu yang paling muda pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
seturut dengan tema kita ini bernyanyi, kalau kita lihat bagaimana bentuk orang bernyanyi, kondisi bagaimana situasi yang kita lihat di saat orang bernyanyi. Kalau saya lihat Bapak Ibu dengan mudah-mudi, cara orang bernyanyi sangat bervariasi. Sangat bervariasi. Banyak orang yang bernyanyi dengan tujuannya berbeda-beda. Mau tidak mau, senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, bahwa hal ini sudah menjadi suatu kenyataan. Cara orang melampiaskan, menyampaikan pikirannya, banyak orang yang dilaksanakan itu dengan bentuk cara bernyanyi. Tetapi realisasi yang terjadi Bapak Ibu, kondisi yang kita lihat, banyak yang melenceng, bahkan lari dengan kondisi sesuai dengan kebenaran inti dari nyanyian tersebut. Mungkin sudah pernah ini kami ceritakan Bapak Ibu, di akhir-akhir ini terlalu sering, bahkan saya sendiri saja tertunduk mendengarkan orang bernyanyi. Apalagi, maaf, orang kita Batak di Laputua terlalu sering itu menyanyikan kondisi lagu yang tidak seturut dengan makna nyanyian tersebut. Contohnya berkumpul 4-5 orang, Napura sakaba babenang dan tartosong. Baik kamu sudah pun sapasang naik. Sapasang artinya saya lagi hitam, saya lagi putih, saya ada 2, berarti 3. Sebentar lagi nyanyikan lagi, Napura sakaba dan tartosong. Berapa sisi satu kali makan? Padahal mereka belanja dengan siap dinyanyikan ini tadi, Napura sakaba dan tartosong, langsung pesanan ini 80.000. Jadi kalau mau sampai 3 kali memesan, lagunya dibolak-balik Napura sakaba dan tartosong. Itu satu contohnya Bapak Ibu. Yang kedua, kalau kita lihat lagu yang istilahnya itu bisa dikatakan lagu dangdut, padahal si kondisi kalau kita dengarkan lirik daripada lagu itu tadi, antara pertengkaran suami dengan istri, bahkan perceraian yang terjadi di suatu rumah tangga, tetapi itu dinyanyikan dengan posisi dangdut, berjoget orang. Padahal lagunya itu lagu sedih, tetapi dilanjutkan sambil berjoget-joget pria seperti itu. Banyak kondisi yang seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kondisi ini adalah hal yang sangat mempidukan arti daripada nyanyikan itu tadi. Banyak yang kabur, banyak yang abu-abu, bahkan bertolak belakang. Saya juga sering mendengarkan itu, panas dingin hati mendengar bla bla bla. Kalau kita renungkan, arti lagu itu sebenarnya lagu yang sedih, tetapi dijogetkan oleh orang-orang yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi suatu pilihan hidup, jaminan apapun kalau terjadi langsung tuh kami sendiri, maaf, ini menjadi suatu kesaksian yang hidup dan tidak terlalu salah kalau saya membagikan menjadi suatu kesaksian dan pengalaman. Dengan dasar bahwa semua itu tadi menjadi suatu hal yang diinginkan oleh Tuhan, bernyanyi melalui syukur amang rotangan. Halo yang bersemangat, ayah hado lagu kesukaan mana? Mungkin apa jawabnya? Saya yakin yang merubah demikian. Ada tadi lagu kesukaan mana? Pribadi Bapak Ibu dan mudah-mudi pasti menunjukkan, pasti mempunyai suatu lagu yang saya sangat suka adalah ini. Suatu kejadian Bapak Ibu, ini di kemajuan teknologi sekarang dengan musim ataupun situasi yang jauh menjadi dekat, yang dekat bisa merapat. Walaupun dalam kondisi berjauhan, kita bisa melihat dan bercerita sambil melihat wajah, yaitu video call. Kondisi akhir, datanglah ibu
ibu yang sangat menyayangi orang tua, Amang, tolong berikan waktu sebentar. Amang ini akan bicara sama Amang. Dalam posisi pagi-pagi, sama. Maaf, kalau kita campur bahasa Indonesia dengan bahasa Batak, itu kebanggaan kita merupakan suatu yang luar biasa di Hatay Penyerangan, karena sekali sebulan itu ada ibadah paria. Istilahnya itu merupakan suatu yang kita betul-betul itu situasi berbagi kepada semua. Kalau menurut bahasa Batak, mungkin kasihan anak-anak kita tidak memahami apa yang dibicarakan dari depan. Sehingga dengan digabungnya bahasa Indonesia, bahasa Batak dengan bahasa Inggris merupakan suatu pertumbuhan iman yang semakin kokoh bagi kita semuanya. Bangiwa Wamang Marede Johamu. Pagi-pagi benar, seorang yang dalam posisi kurang sehat badan, yang lemah badan, dan kondisi yang sakit, butuh mendengarkan dan ikut menyanyikan suatu lagu yang dia sangat sayang. Amang, mahorwa amang, ede na hiniri merohamuna di bagasan saunare. Amang, nomor 870. Itu kan? Saya menulis saja tidak ingat lagu itu. Ayah denganmu. Mereka yang stokin udah ini. Tunggu, las oma panggilan ni ama nama tuau melalui video call. Kami bertong video kami magabatong. Tuna tuau atau tong pasang apot debara mari video gede. Video kami disebut niarion. Walaupun kondisi belum minum kopi, tapi kami menyanyikan itu. Lalu jauh Tuhan di siulu balang air, untuk ibu apa jumpa rohani Amang Sirait Dokinan Panjaitan ini menjadi suatu firman yang hidup. Jadikan apapun bahwa kalau kita betul-betul memuji dan memuliakan nama Tuhan, bisa kita sampaikan lewat nyanyian kita yang seikhlasnya. Paling yang dikasih Tuhan ini menjadi suatu firman yang hidup. Kita memuji dan memuliakan Tuhan bisa lewat nyanyian. Beberapa minggu kemudian, beberapa bulan kemudian, saya bertemu dengan teman saya. Lawan balik kira tahun, agak saling pelupik ataupun agak selalu pada pimurnan masahid di rumah sakit. Nah, narodulai, memejo, lagi zulai, esiri zulai mereka. Ayah amahoroha, lagu. Kalau mau dirohamnya ngelujek. Saya terbayang dengan posisi yang sudah berjalan beberapa bulan yang lewat. Wedi rumah museum Amang Rokta bilang kami ada berkumpul di rumah sakit beberapa orang. Wedi Rokta museum ngelujek awal. Selesai kami nyanyikan, saya lihat raut wajah bapak ini
tidak ada perbedaan. Waduh, cocokkah kira-kira lagu tadi? Caranya amat tahun, dengarkan amang rotong memang dia hanya kenapa nih? Lain minta mengeluja Allah Tuhan. Kami nyanyikan naik sepertinya kecewa. Ezrile edenukan itu mengeluja. Maksudnya naik? Hati maksudnya matau nungatung roja amat diori puluhan diobat. Ada tak kali mama betul-betul. Cuaca mengeluja Allah Tuhan. Sementara kawan saya ini menginginkan bukan itu lagu yang dia istilahnya itu dia bangga-banggakan dalam hidupnya. Bukan lagu yang 836 yang menjadi idola dia jadi lagu. Yang dia nyanyikan nungatung roja au matiori puluhan diobat. Kalau jangan tahu matiori atau baru berkatanya baru gak kapun do dukun dan merum saya ini ido wededor nomor hakku inna mata. Maka ini yang dikasih Tuhan dalam tempat kita pada saat ini mengatakan silahkanlah bernyanyi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Alkitab menegaskan bahwa bernyanyi itu merupakan suatu hal yang menjadi ajarkan, yang diajarkan kepada orang yang berpercaya kepada Tuhan. Boleh kita buka di dalam Mazmur 147 ayat 7. Untuk Bapak Ibu yang duluan menemukan, tolong dibantu untuk membacakannya. Mazmur 147 ayat 7. Silakan. Nyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan bicara. Bernyanyilah bagi Tuhan. Bahwa kita mengajarkan kita diajak untuk bernyanyi bagi Tuhan. Kita membawa kecapi dan itu bisa kita laksanakan hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini menjadi suatu ajaran yang tepat, menjadi suatu pemicu yang jelas dan betul-betul kondisinya bersamaan dengan khotbah kita pada saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Setelah 143 tahun Israel diperbudak oleh Mesir, dianiaya, disiksa, kelaparan, bahwa Mesir belum ada seperti sekarang hak asasi manusia. Betul-betul menderita orang Israel, betul-betul tersiksa orang Israel hingga 143 tahun di tanah perbudakan Mesir. Orang Israel dengan kondisinya yang sangat memprihatinkan memohon uluran Tuhan, uluran tangan Tuhan, memohon bantuan Allah, meminta perlindungan dari Allah agar mereka bisa terbebas dari penjajahan yang dialami oleh bangsa. Allah mendengarkan rataan tangis orang Israel. Allah prihatin dengan penderitaan orang Israel, sehingga dengan prerogatif Allah memerintahkan si Musa untuk membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Ada pertanyaan, yang membawa Israel keluar dari tempat perbudakan itu Musa atau Allah? Banyak orang yang menjawab si Musa. Pada khotbah ini menjelaskan bukan si Musa yang membawa Israel keluar dari Mesir, tetapi Allah yang berencana, yang berbuat, yang memimpin bangsa itu keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Allah memakai Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari situ. Dengan posisi dapat kita bayangkan Bapak Ibu, Musa pergi menghadap raja, Musa menghadapi raja yang begitu kejam itu,
dengan kondisi sangat ketakutan. Tetapi Musa memberanikan diri agar Musa bersama dengan bangsa Israel keluar dari Mesir. Raja Firaun yang begitu keras, Raja Firaun yang begitu otoriter, Raja Firaun yang tidak punya kemanusiaan, tidak memperbolehkan pada awalnya kepergian daripada bangsa ini. Sehingga Allah mempunyai suatu cara membuatkan 10 tulah kejadian di tanah Mesir. Dengan tulah yang 10 yang sudah terjadi, maka luar biasa Allah orang Israel. Kira-kira seperti itu pemikiran Firaun, maka diberikanlah, terserahkanlah kira-kira seperti itu terhadap Israel. Maka Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Sesudah mereka antara pergi diizinkan dan antara diizinkan dan tidak, bahkan dapat dikatakan sepertinya Israel melarikan diri untuk lepas dari penjajahan itu tadi. Mereka berjalan, dapat kita bayangkan kalau berjalan kaki contohnya dari Jambi ini menelusuri begitu banyak perjalanan sampai untuk menuju Medan. Mereka dihadang dari belakang tentara-tentara suruhan Firaun untuk mengejar mereka. Dengan berpakaian kereta kuda, dari sana sudah nampak, sudah begitu banyak rombongan yang begitu besar untuk menghabisi orang Israel yang sudah menuju ke Medan itu tadi, atau yang sudah menuju ke tanah Israel. Sudah berbondong-bondong dari sana mengejar mereka. Di depannya ada laut. Mereka saling memarahi, mereka saling menyesali, mereka ada yang bahkan bersunut-sunut terhadap Musa. Kenapa kau membawa kami keluar dari Mesir? Kami kelaparan, kami betul-betul menderita. Padahal di depan laut itu, bagaimana caranya kalau kita tidak bakalan bisa selamat? Dari belakang sudah begitu banyak orang yang datang mau menghabisi kita. Di depan laut, pas di pintu laut Telerau, Allah memakai Musa kembali. Silahkan ancungkan tongkatmu ke laut itu. Karena kesetiaan Musa dan tidak ragu, laut itu pun ada betul-betul jalan yang kering. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tidak bisa pikirkan, bayangkan, jikalau kita terjadi yang seperti itu, saya sangat yakin bahwa kita juga semuanya betul-betul tidak bakalan bisa melupakan suatu kronologis atau sejarah yang terjadi. Bahkan yang dikasih Tuhan, mereka sudah berjalan di dalam laut tadi yang sudah terbelah dua, tetapi tentara Firaun menyusul dari belakang dengan rombongan yang begitu besar. Kuda dan kereta kuda langsung diiringi oleh musik mau mengejar orang Israel itu tadi. Itulah yang kita dengarkan tadi, dan itulah yang kita bedakan, bahwa di dalam posisi bangsa Israel yang sudah hampir sampai ke pinggiran laut, mereka juga saling memarahi, mereka saling bersunut-sunut. Tetapi lihatlah Bapak Ibu, kuasa prerogatif keluar biasaan Allah untuk membantu mereka. Begitu bangsa Israel keluar dari laut Telerau, sudah sampai di pinggiran, dan rombongan tentara Firaun sudah semuanya masuk ke dalam laut. Allah memfungsikan kehebatannya, Allah menggunakan keluar biasaannya
Allah menggunakan kekuatannya, laut itu pun bersatu kembali. Tak seorang pun yang bisa lolos dari tentara yang mengejar Israel. Kondisi itulah Bapak Ibu khotbah kita sekarang, bahwa yang tidak diketahui, yang tidak bisa diduga, yang tidak bisa diprediksi oleh bangsa Israel, terjadi mujizat terhadap mereka. Maka Maryam bersama dengan perempuan-perempuan yang lain bernyanyi bersukacita. Saya yakin anak-anak muda juga, muda-mudi juga pasti pernah merasakan sukses dalam suatu hal, pernah merasakan bahagia dalam suatu hal, berhasil menemukan nilai yang bagus. Apa nilai Anda? Jikalau sesuatu istilahnya itu yang Anda inginkan tadi berhasil atau sukses, yang mungkin menurut bahasa Batak, menurut dihitaan, ada suatu pesta, menugak ulau ini di baik kamu atau pemurun nami, musim ulau ini aduh silon nami kamu. Soal ucapan terima kasih nami. Jika ada orang di sini ada pengumuman persatu tahun, ala bagak do ulau ini, ala bagak do pesta ini di ulau akan tutur pemurun do persatu tahun, kita mau joget-joget nasiga do saya pesta ini. Betul-betul menurut tawanan akhir dena anak dari kita semua joget-joget itu anak dari kita. Maksudnya anak dipindah ngomong-ngomong. Kalau berat berpesta juga akta buru dohor akta bersama. Ternyata tidak jadi anaknya dan lomok-lomok jadi Rabbi yang datang dibuat semuanya kesalahan manusia. Berbeda itu Bapak Ibu dengan khotbah kita sekarang, bahwa mereka bersyukur, mereka bersukacita karena terlepas dari pembunuhan yang bakalan dialami mereka. Tetapi Allah mempunyai suatu mujizat, Allah mempunyai suatu kuasa, Allah mempunyai suatu prerogatif yang tidak bisa diganggu orang-orang lain. Dia menyelamatkan bangsa itu keluar dari tanah penjajahan, dan tak satu pun yang bisa lepas dari laut terjauh yang berencana mau membunuh orang Israel. Dari penjelasan khotbah ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada 3 poin yang menjadi kita pegang di dalam perjalanan hidup kita. Yang pertama sekali, tetaplah berserah kepada Tuhan. Tuntunan Tuhan tetap menyertai kita. Dengan bagaimanapun pergumulan yang kita hadapi, suka, duka, sengsara, penderitaan, dan sukacita, mari tetap berserah kepada Tuhan. Jangan ragu dan jangan bimbang. Sampaikan semuanya, apapun yang terjadi dalam hidup kita sampaikan kepada Tuhan. Tuhan akan menuntun kita. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, jangan terlalu capek kita menyelidiki bagaimana cara Tuhan untuk menghidupi hidup kita. Bila Muhammad dan bila Allah taala sementara posisiku dengan kondisi yang seperti ini, tidak usah terlalu capek kita. Berserah kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan bekerja melalui pemikiran kita. Tuhan akan mempunyai suatu kebijakan, membuka jalan kepada pemikiran kita. Langkah apa yang mau kita kerjakan menjalani hidup kita? Karena tak satu pun, Musa sendiri pun tidak mengetahui rencana Tuhan untuk menyelamatkan bangsa itu. Silakan tetap memberikan ke laut itu, dan dia menurut saja diletakkan tukuk itu laut tenggelam. Musa dipersalahkan karena rombongan yang mau membunuh bangsa itu sudah datang. Dia pun bingung, tetapi Tuhan mempunyai suatu cara di luar daripada pengetahuan Musa dengan orang Israel. Orang penuh kita mengetahui bahwa cara ini dibata
laho peringgatun pengunani yang sangat memprihatinkan. Kita serahkan saja kepada Tuhan. Itulah yang kedua, Bapak Ibu. Yang ketiga, mari kita evaluasi hari-hari kita, cara hidup kita. Sudah benarkah kita sesuai yang kita bicarakan dengan yang kita kerjakan? Sudah benarkah kita memuji dan memuliakan Tuhan melalui perbuatan dan tingkah laku kita? Itu saja yang penting kita evaluasi. Koreksi. Kita lakukan. Oh, saya keliru. Ya, pantas doa saya tidak didengar oleh Tuhan. Saya jarang memberikan pujian kepada Tuhan. Yang saya minta di doa saya, berikan saya uang, berikan saya kesehatan, berikan saya masa depan yang lebih bagus, berikan saya, Tuhan, tanah yang luas. Berbagai macam, hanya permintaan kita saja yang kita lakukan. Kalau dia terlalu agak lambat direalisasikan oleh Tuhan, mari kita evaluasi. Sudah samakah hak dan kewajiban kita kepada Tuhan? Sudah sesuaikah yang kita bicarakan dengan yang kita perbuat? Itu yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang keempat, mari tetap bersyukur dalam segala hal. Bagaimanapun hidup yang kita jalani, bagaimanapun proses perjalanan hidup kita, bagaimanapun kenyataan yang kita impikan, mari tetap bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana cara kita untuk bersyukur? Memuji dan memuliakan Tuhan. Bernyanyilah untuk Tuhan. Bernyanyilah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sehingga kemarin kami ada sermon, bisa enggak nyanyian anak sekolah minggu dinyanyikan oleh orang tua dan orang-orang dewasa? Sedangkan anak sekolah minggu tulus dan ikhlas menyanyikan itu. Bagaimana dengan orang tua? Syukuran kita itu tadi bisa kita kumandangkan melalui nyanyian kita yang tulus dan ikhlas. Bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan sekali secara serempak. Go. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Lagu itu merupakan betul lagu sekolah minggu. Tetapi apakah hanya anak sekolah minggu yang layak bersyukur kepada Tuhan? Jangan salah, kita juga diajari, dipesankan, diperintahkan oleh khotbah ini, bernyanyilah untuk Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Kita nyanyikan firman berkata.